Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir dalam kebaikan. genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin, hadirat, para dokter, para guru yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita dari tentang keutamaan dua kota suci, yaitu Al-Haramain Asy-Syarifain. Dan kita tahu bahwasanya kota suci umat Islam cuma dua, yaitu Mekah dan Al-Madinah, ya. Kota Mekah sudah kita bahas pada pertemuan lalu, sekarang kita masuk pada kota suci, kota Madinah. Kota ini memiliki banyak keistimewaan, di antaranya sebagaimana kota Mekah adalah tanah haram, tanah suci, maka demikian juga kota Madinah. Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna Ibrahim harrama Makkata wa inni haramtul Madinah. Sungguhnya Ibrahim mengharamkan kota Mekah, yaitu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa inni haramtul Madinah, dan aku mengharamkan kota Madinah. Ya, sebagaimana sudah kita jelaskan, maksudnya ada aturan-aturan khusus. Dikatakan tanah suci ada aturan khusus, ya. Di antaranya tidak boleh al-yuqta idahuha atau yuqtal saiduha, tidak boleh motong pohon yang berduri, tidak boleh membunuh hewan buruan di kota Madinah, ya. Demikian juga alla yuhraqa fiha damun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh menumpahkan darah di kota Madinah. Wala yuhmalu fiha silah liqital, tidak boleh menghunuskan senjata untuk berperang di kota Madinah. Wala tukhbat fiha syajaratun ila li'alfin, tidak boleh kemudian digugurkan daunnya dari sebuah pohon kecuali untuk makanan ternak, ya. Intinya ada aturan-aturannya sebagaimana aturan-aturan berlaku di kota Mekah, ya. Cuma sebagaimana sebenarnya saya singgung, kalau di kota Mekah tidak boleh orang musyrikin masuk, di kota Madinah hukum asalnya boleh masuk di kota Madinah. Tapi yang berlaku sekarang di Arab Saudi, dua-duanya tidak boleh dimasuki kecuali ada aturan khusus atau ada perjanjian khusus atau ada kepentingan khusus, ya. Kota Madinah, tanah haramnya telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dari timur dan barat, maka Al-Harratan, yaitu kumpulan batu-batu hitam cadas, ya, di sebelah timur dan sebelah barat. Sekarang dikenal dengan Harrah Syarqiyah, Harrah Gharbiyah. Itu perbatasan antara timur dan barat. Adapun antara utara dan selatan, maka di antara gunung-gunung yang ada di Abyar Ali atau di kalau kita sedang umrah kita mampir di Miqat, di dekat Miqat ada bukit-bukit, ya, gunung-gunung, ya, situlah batas akhir dari tanah haram Madinah. Dan kita lihat ada patok-patok di situ, ya. Itulah batas akhir tanah haram di kota Madinah bagian selatan. Adapun bagian utara, maka batas akhir tanah haram Madinah, Haram Al-Madani, adalah ada namanya Jabal Thawr. Jabal Thawr yang bukan di kota Mekah tapi Jabal Thawr di kota Madinah, letaknya di belakang Gunung Uhud. Letaknya di belakang gunung. Kalau kita berjalan menuju Gunung Uhud, misalnya teman-teman dulu sering jalan pergi menuju ke Medan Magnet, ya. Orang bilang Mantiqatul Baydha kalau di Madinah, tapi kalau orang-orang Indonesia namakannya Medan Magnet. Nah, kita akan lewati Gunung Uhud, kemudian kita berjalan terus, nanti di belakang gunung ada gunung kecil, situ dipasang patok, ya. Itulah tanah haram terakhir, batas terakhir dari tanah haram di kota Madinah sebelah utara, ya. Dari situ ditarik garis lurus, ya. Jadi tanah haram Madinah jelas, ya. Sebelah utara adalah Jabal Thawr, di belakang Jabal Uhud, sebelah selatan adalah gunung-gunung yang ada di sekitar Miqat, ya, di Zulhulaifah. Adapun timur barat adalah Harrah Syarqiyah dan Harrah Gharbiyah. Itulah tanah haram kota Madinah. Kemudian di antara keistimewaan kota Madinah, Allah menamakan kota Madinah dengan Taubah, ya. Selain namanya Al-Madinah, Allah menamakan dengan Taubah. Sebagaimana dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala sammal Madinata Taubah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menamakan kota Madinah dengan Taubah. Dalam sebagian riwayat Taibah. Dalam sebagian riwayat Taibah. Taubah dan Taibah diambil dari kata tayyib, yang artinya bersih, yang artinya baik, yaitu Madinah dibersihkan dari kesyirikan, ya. Dan demikian juga tanah kota Madinah
Ya, udaranya baik untuk ditinggali, untuk tempat tinggal, karena itu disebut dengan Thabah atau Thaibah ya. Kemudian juga dia adalah kota yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang penyair namanya Ibnu Thayyib Al-Fasi dia pernah berkata, "Idza lam tatib fi thaybatin 'inda tayyibin bihi thaybatun tabat fa aina tatibu." Ya, dalam syairnya dia berkata, jika kau tidak bisa baik tinggal di kota Madinah, fi thaybatin di kota Madinah, 'inda tayyibin di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bihi thaybatun tabat dengan sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam jadilah kota Madinah menjadi baik, fa aina tatibu, kalau gitu kau mau baik di kota mana? Kalau gitu kau mau baik di kota mana? Artinya kalau kau tinggal di Madinah, kau tidak bisa baik, masih nakal juga, masih suka bermaksiat juga, terus mau baik di kota mana? Ini kota sudah dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala, disitulah dakwah Islam berkembang hingga saat ini. Ya, sangat kondusif untuk belajar bagi para mahasiswa belajar di sana. Ada Masjid Nabawi, kemudian masih terjaga ya. Kalau kau tidak bisa baik di kota Madinah, terus mau baik di kota mana? Mau baik lagi di kota. Saya sering sampaikan syair ini kalau saya bicara tentang bulan Ramadan. Kalau kau tidak baik di bulan Ramadan, terus mau baik di bulan mana? Mau tunggu bulan Syawal, mau tunggu bulan yang lain. Ramadan saatnya dikondisikan untuk bertobat kepada Allah, untuk kembali kepada Allah. Terus kalau tidak bertobat bulan Ramadan, bertobat di bulan mana lagi? Sama Madinah disebut dengan Thaibah, disebut dengan Thabah karena menunjukkan kebaikan kota tersebut. Nah, kalau Anda tidak bisa baik dengan tinggal di situ, terus mau baik di kota mana lagi? Mau tinggal baik di kota Jakarta atau di Bandung? Taib. Di antara keistimewaan kota Madinah, ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Innal iman la ya'rizu ilal madinati kama ta'rizul hayyatu ila juhriha." Sungguhnya iman akan kembali ke kota Madinah sebagaimana ular akan kembali ke lubangnya. Ular meskipun dia keluar, dia akan kembali ke tempatnya, lubangnya kembali. Maka ini isyarat bahwasanya kota Madinah adalah tempat iman. Orang-orang yang beriman ingin balik ke kota Madinah. Ya. Ya, bagaimanapun mereka keluar dari kota Madinah ada karena perjuangan, karena ada jihad. Mereka ingin balik ke kota Madinah. Ya. Sampai sekarang, ya, orang-orang ingin menempati kota Madinah. Banyak orang menuntut ilmu di kota Madinah. Ya. Banyak orang bahkan mengeluarkan uang banyak untuk bisa tinggal di kota Madinah. Karena sangat kondusif untuk beribadah, sangat nyaman kita masuk Masjid Nabawi. Tanyakan kepada jamaah umrah, tanyakan kepada jamaah haji. Tempat yang paling nikmat kota Madinah. Kita menemukan ketenangan, ketentraman. Demikian Nabi mengatakan bahwasanya orang-orang beriman akan kembali ke kota Madinah. Kemudian di antara keistimewaan kota Madinah, Nabi SAW pernah berkata tentang kota Madinah menaklukkan kota-kota yang lain. Kata Nabi SAW ketika hendak berhijrah, "Umirtu bi qaryatin ta'kulul qura, yaquluna Yathrib wa hiyal Madinah." Aku diperintahkan untuk berhijrah ke suatu negeri yang akan memakan negeri-negeri yang lain. Mereka menamakan negeri tersebut dengan Yathrib, tapi dia adalah kota Madinah. Dan benar, dari situlah kemudian Islam semakin luas, negara Islam semakin berkembang, terutama di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nabi mengatakan, aku diperintahkan untuk berhijrah suatu kota yang memakan kota-kota yang lain. Artinya akan menaklukkan kota-kota yang lain. Kemudian di antara keistimewaan kota Madinah, Rasulullah SAW menjamin syafaat pada hari kiamat bagi orang-orang hidup di kota Madinah dan bersabar dalam menghadapi musibah yang menimpa kota itu. Rasulullah SAW bersabda, "Al-Madinatu khairun lahum law kanu ya'lamun." Kota Madinah lebih baik bagi mereka kalau mereka mengetahui. La yada'uha ahadun ragbatan anha illa abdahallahu fiha man huwa khairun minhu. Tidak seorang pun meninggalkan kota Madinah karena benci dengan kota Madinah kecuali Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Dia pergi silakan, Allah akan ganti dengan orang yang lebih baik. Wa la yathbutu ahadun ala la'waiha wa jahdiha illa kuntu lahu syafi'an aw syahidan yaumal qiyamah. Tidak seorang pun yang sabar untuk tinggal di kota Madinah dengan kesulitannya, ya. Tentu kita tinggal di kota Madinah berat, ya. Kalau panas sekali, kalau dingin sekali, ya. Tapi dia bersabar, apalagi di zaman dulu orang-orang ingin pergi ke Yaman, negeri yang subur, orang ingin pergi ke negeri Syam, negeri yang subur, ya. Madinah panas, kalau panas banget, dingin banget, ya. Tapi kata Nabi, wala yathbutu ahadun ala la'waiha wa jahdiha, tidak seorang pun sabar dengan kesulitan tinggal di kota Madinah, dengan kerasnya hidup di kota Madinah, illa kuntu lahu syafi'an aw syahidan yaumal qiyamah. Aku akan menjadi pemberi syafaat baginya pada hari kiamat atau akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat kelak. Kata para ulama, Nabi memberi syafaat bagi orang-orang yang pelaku dosa. Yang sabar tinggal di kota Madinah, dia banyak melakukan dosa, Nabi akan berikan syafaat baginya. Dan akan menjadi saksi jika orang tersebut bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, tinggal di Madinah, maka Nabi akan menjadi saksi atas ketakwaannya. Ya. Kemudian juga Nabi SAW
menjelaskan tentang kemuliaan kota Madinah dan bahayanya berbuat bid'ah di kota Madinah, berbuat kemungkaran dan fitnah di kota Madinah. Nabi SAW bersabda, Al-Madinatu haramun ma baina airin wa thawr. Tadi saya sebutkan. Madinah adalah haram dari air. Air itu adalah pegunungan yang ada di sekitar Jabal Air, ada yang ada di sekitar Miqat, dekat Dzulhulaifah atau orang bilang sekarang adalah Abyar Ali. Adapun Thawr adalah gunung yang berada di belakang gunung Uhud. Sisi utara Jabal Thawr, sisi selatan adalah Jabal Air. Kata Nabi, Madinah adalah haram antara ini dan ini. Wa man ahdatsa hadatsan aw awa muhditsan. Barang siapa melakukan hadas. Hadas ini bisa diartikan bid'ah atau kemungkaran yang tidak wajar. Aw awa muhditsan, atau dia melindungi orang yang melakukan kemungkaran atau melindungi orang yang melakukan bid'ah, fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Maka atasnya laknat Allah dan malaikat dan seluruh manusia. La yuqbalu minhu sarfun wala adlun. Tidak akan diterima amalan wajibnya maupun sunnahnya, tidak akan diterima. Jadi ini ancaman yang berat bagi orang yang melakukan kemungkaran di kota Madinah. Kalau dia beramal soleh, wajib dan sunnah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pelang ini, kalau kita masuk kota Madinah kita lihat ada pengumuman besar, misalnya dari Mekah menuju Madinah ada pelang besar. Al-Madinatu, ya, kemudian apa namanya? Man ahdatsa fi hadatsan aw awa fiha muhditsan. Peringatan orang yang masuk kota Madinah membaca ini. Cuma bahasa Arab ya, mungkin kalau jemaah haji mungkin tahu bahasa Arab ngerti ada peringatan ketika masuk di kota Madinah. Ya. Kalian jangan sembarang tinggal di kota Madinah melakukan kemungkaran, jual hal yang tidak benar ya. Macam-macam ya, bahaya ya. Bahaya. Menipu jamaah haji, mempermainkan jamaah haji ya, menjual barang-barang haram, masukin diam-diam ke koper kemudian dijual di jamaah haji. Ini repot semua orang seperti ini. Melakukan kemungkaran di kota Madinah. Kemudian Nabi SAW pernah berdoa ya untuk kota Madinah. Kata Nabi SAW, Allahumma barik lana fi thamarina. Ya Allah, berkahilah buah-buahan yang ada di kota Madinah. Wa barik lana fi madinatina. Ya Allah, berilah keberkahan bagi kami di kota Madinah. Wa barik lana fi sa'ina. Berilah keberkahan bagi kami di sa', timbangan di takaran di kota Madinah. Wa barik lana fi muddiha. Dan berilah keberkahan di mudnya. Karena dahulu mereka jual beli menggunakan mud itu ukuran seperti ini dan menggunakan sa'. Alat ukur, alat takar. Sa' itu adalah satu takaran untuk zakat. Sa' Nabi, sa' Nabawi. Ya, ukurannya kalau dikonversikan ya sekitar 2,5 2,7 kilogram beras, itu ukuran volume. Jadi Nabi doakan agar sa'-nya berkah. Sehingga orang yang berjualan di kota Madinah berkah ya. Karena didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara keistimewaan di kota Madinah, Nabi SAW menjelaskan bahwasanya taun dan dajjal tidak akan masuk di kota Madinah. Kata Nabi SAW, ala anqabil madinati malaikatun la yadkhuluha taun wala dajjal. Di jalan-jalan kota Madinah ada malaikat yang menjaga. Dajjal tidak bisa masuk dan taun tidak bisa masuk. Taun adalah penyakit wabah tertentu yang menimpa seorang. Kalau sudah menimpa seorang maka tubuhnya penuh dengan benjol-benjol, kemudian luka-luka, kemudian sebagaimana Ibnu Hajar menyebutkan ketika meninggal memuntahkan darah baru kemudian meninggal dunia dalam kondisi sakit. Wabah, tapi wabah namanya taun. Yang Nabi SAW mengatakan wal mat'un syahid, yang mati karena taun mati syahid. Ya. Taun tidak masuk di kota Madinah. Kalau wabah masuk, corona masuk. Covid masuk di kota Madinah. Tapi kalau taun tidak masuk di kota Madinah. Ini wabah khusus tidak masuk di kota Madinah. Dan dajjal tidak bisa masuk di kota Madinah. Makanya para ulama khilaf, apakah wabah corona bisa disamakan dengan taun? Karena nas yang datang dari Nabi SAW, wal mat'unu syahid, yang meninggal karena penyakit taun, mati syahid. Nah, wabah selain taun, seperti COVID misalnya, corona, apakah kalau orang meninggal karena COVID disamakan dengan meninggal karena taun? Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Banyak ulama mengatakan dikiaskan, karena dari dua sisi persamaan, yaitu taun adalah wabah yang cepat tersebar dan mematikan. Cepat tersebar dan mematikan. Ada wabah cepat tersebar namun tidak mematikan. Ya, ada wabah cepat tersebar namun tidak mematikan. Ada wabah yang mematikan namun tidak cepat tersebar. Nah, taun terkumpul kepadanya ada dua, cepat tersebar kemudian mematikan, dan itu sebagian varian daripada Covid seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan orang yang meninggal karena Covid-19 mudah-mudahan menjadi para syuhada sebagaimana orang yang meninggal karena taun ya. Taib, jadi di antara keistimewaan kota Madinah, taun tidak akan masuk di kota Madinah dan juga dajjal. Dajjal tidak akan masuk kota Madinah. Jadi kalau ingin selamat dari dajjal tinggal di Madinah. Di Jakarta dajjal lewat ya. Jakarta, Bandung, kemudian apalagi Makassar semuanya dilewati oleh
Dajjal. Madinah, Mekah tidak akan dimasuki Dajjal. Ketika Dajjal masuk Madinah nggak bisa, ada malaikat jaga. Akhirnya dia bermarkas di Jurf. Jurf itu dekat di belakang kota Madinah, dekat dengan Universitas Islam Madinah. Situlah markas Dajjal. Kemudian Al-Madinah, ala innal Madinata kalkir tukhrijul khabith, ya, atau khabath. Ketahuilah bahwasanya kota Madinah itu seperti alat peniup api, tukang besi yang menghilangkan kotoran. Orang-orang yang kotor tidak betah tinggal di kota Madinah. Yang jiwa mereka kotor, mereka enggak betah. Dibuat ingin keluar dari kota Madinah. Kecuali terkadang mereka sudah buruk tapi memaksakan diri untuk menipu jamaah haji atau melakukan kemungkaran. Pada dasarnya mereka tidak betah. Karena Madinah diliputi dengan keimanan. Nuansa di kota Madinah luar biasa. Nuansa di kota Madinah luar biasa. Kita hidup alhamdulillah lama di sana. Lihat bagaimana nuansa nyaman, nuansa keimanan benar-benar dirasakan di kota Madinah ya. Jalan di sana nyaman, rasa nyaman, rasa tentram, tidak ada kekhawatiran, alhamdulillah ya. Kemudian siapa yang ingin melakukan keburukan di kota Madinah, maka akan diancam. Kata Nabi SAW, "Wala yuridu ahadun ahlal madinati bisu'in illa adzabahu Allah, dzaubar rasasi au dzaubal milah." Tidaklah seorang pun menginginkan kejelekan bagi penduduk kota Madinah kecuali Allah akan melelehkannya seperti melelehnya timah atau melelehnya garam. Ya. Dia akan hancur. Ya. Kemudian di antara keistimewaan kota Madinah, orang yang meninggal di kota Madinah akan mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Ya, yang meninggal di kota Madinah. Tadi kita sebelumnya siapa yang tinggal di kota Madinah, wa sabar ala wa'iha wa jahdiha, yang sabar akan kesulitan hidup di kota Madinah, kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an au syahidan. Aku akan menjadi pemberi syafaat atau menjadi saksi. Yang sabar. Demikian juga yang meninggal di kota Madinah. Yang meninggal di kota Madinah. Oleh karena sebenarnya mengatakan siapa yang merasa dirinya sudah akan meninggal dan dia punya kesempatan untuk tinggal di kota Madinah, meninggal di sana lakukanlah. Rasulullah SAW bersabda, "Man istata'a an yamuta bil Madinah." Siapa yang mampu meninggal di kota Madinah, falyaf'al, maka lakukanlah. Oleh karenanya sebagian ahli tarikh seperti Ibnu Katsir menyebutkan, banyak orang keluar dari negeri Syam ketika mereka pergi haji, mereka ingin meninggal di kota Madinah. Kemudian dikabulkan. Mereka ingin haji, ingin meninggal di kota Madinah, dikabulkan. Karena Nabi SAW bersabda, "Man istata'a," siapa yang mampu an yamuta bil Madinah, ingin meninggal di kota, untuk bisa meninggal di kota Madinah, falyaf'al, maka lakukan. Artinya kita ada usaha untuk meninggal di sana. Fa inni asyfa'u liman yamutu biha, sungguhnya aku memberi syafaat bagi orang yang meninggal di sana. Tentunya yang ingin meninggal di sana dalam kondisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka dapat keistimewaan, akan mendapat syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berdoa kepada Allah untuk meninggal di kota Madinah. Dalam doanya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Umar berkata, "Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik waj'al mauti bi baladi rasulik." Ya Allah, anugerahkanlah bagiku mati syahid dan jadikanlah kematianku di negeri Rasulmu, yaitu di kota Madinah. Ketika salah seorang anaknya, kalau tidak oleh Hafsah radhiyallahu ta'ala mendengar, dia heran, ini ayah minta perkataan yang sulit. Ingin mati syahid tapi dalam kota Madinah. Ketika itu Umar bin Khattab lagi jaya-jayanya, kemudian menjadi khalifah, lagi ekspansi kaum muslimin. Ya, kalau Umar ingin mati syahid, ya keluar, berjihad keluar. Perang keluar, maka mati syahid. Tapi dia ingin mati syahid dalam kota Madinah. Dia ingin demikian, maka sebagian putrinya kalau tidak salah Hafsah mengatakan, aneh ini bagaimana nih? Ya, tapi kalau Allah berkehendak, Allah jadikan. Maka benar ada Abu Lu'lu' al-Majusi datang kemudian menikam Umar tatkala sedang salat subuh, sehingga dia dibunuh oleh orang Majusi ya, ketika sedang salat subuh. Luar biasa, dapatlah dia mati syahid dan matinya di kota Madinah ketika sedang salat di Masjid Nabawi, ditikam ketika dia sebagai imam dalam salat subuh. Oleh karena seorang tidak mengapa jika ingin meninggal di kota Madinah, berusaha untuk tinggal di sana, terutama di penghujung kehidupannya. Nabi SAW sangat mencintai kota Madinah sehingga Nabi pernah berdoa, Allahumma habbib ilainal madinata kahubbina Makkah au asyad. Ya Allah, jadikanlah kami mencintai kota Madinah sebagaimana kami mencintai kota Mekah. Bahkan lebih, jadikanlah kami lebih cinta kepada kota Madinah daripada kota Mekah. Nabi SAW ketika meninggalkan kota Mekah, Nabi bersedih. Ketika harus berhijrah, ketika akan meninggal kota Mekah, Nabi berkata, "Innaki la khairu ardi ila Allah wa ahbu ardillahi ila Allah." Engkau adalah kota yang paling dicintai oleh Allah. Engkau adalah kota yang terbaik, kota yang paling dicintai oleh Allah. Laula anna qaumaki akhrajuni ma kharajtu minki. Kalau bukan aku diusir oleh kaummu wahai kota Mekah, aku tidak akan pergi meninggalkanmu. Karena Nabi sangat cinta kepada kota Mekah. Ketika Nabi harus berpindah ke kota baru, kota Madinah, tentu dengan berbagai macam
perbedaan, cuaca yang berbeda, di Mekah cenderung stabil, di Madinah kalau dingin-dingin banget, kemudian kalau panas-panas banget. Di Mekah biasanya perdagangan, di Madinah ada perkebunan, berbeda, ya, nuansa yang berbeda. Ya, di Mekah biasanya orang sehat-sehat, di Madinah waktu itu ada namanya humma al-Madinah, demam Madinah, orang kalau sana selalu kena penyakit. Seperti kalau kita dengar siapa yang ke Papua kena malaria, demikian juga dulu siapa yang ke Madinah kena penyakit, pasti kena demam ya. Sehingga Nabi berdoa agar demamnya dipindahkan ke tempat yang lain. Tapi intinya Nabi kemudian berdoa kepada Allah agar cinta kepada kota Madinah. Allahumma habbib ilainal madinata kahubbina Makkah au asyad. Ya Allah, jadikanlah kami cinta kepada kota Madinah sebagaimana kecintaan kami kepada kota Mekah, bahkan lebih dari itu. Dan benar Allah kabulkan, Nabi sangat cinta kepada kota Madinah. Jangankan kota Madinah, bahkan gunung Uhud Nabi cinta kepada gunung Uhud. Nabi berkata, "Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu." Gunung Uhud adalah gunung yang kami mencintainya dan dia mencintai kami. Ya. Sampai dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qadima min safarin wa absara darajatil Madinah awda'a naqatahu. Nabi kalau sallallahu alaihi wasallam pulang dari safar, kemudian masuk di kota Madinah, dari kejauhan Nabi sudah lihat tanda-tanda kota Madinah. Dari gunung Uhud dia lihat sudah kelihatan dari jauh, awda'a naqatahu, maka Nabi in kana dabbah harakah, maka Nabi gerakan ontanya supaya cepat menuju kota Madinah. Kenapa? Karena cinta kepada kota Madinah, ingin segera sampai di kota Madinah. Saya rasa ini dirasakan oleh semua orang tinggal di kota Madinah. Kalau tinggal di kota Madinah, kemudian safar entah ke Riyadh, entah ke Mekah bahkan, entah ke Jeddah, pingin segera pulang. Kalau udah pulang nyaman. Begitu sampai masuk perbatasan kota Madinah, pasti dia merasakan kenyamanan. Kenyamanan. Itu dirasakan bagi semua orang tinggal di kota Madinah ya. Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu para dokter, para guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang keutamaan kota Madinah. Di kota Madinah ada tempat-tempat yang spesial yang harus kita ketahui. Di antaranya adalah Masjid Nabawi. Masjid Nabawi, kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di kota Madinah setelah hijrah dari Mekah menuju Madinah, Rasulullah SAW tidak langsung ke pusat kota Madinah, tapi Rasulullah SAW mampir dulu ke kampung Bani Najjar, yaitu di daerah Kuba. Di situ kemudian Nabi SAW membangun Masjid Kuba. Nabi SAW membangun Masjid Kuba. Ada khilaf berapa lama Rasulullah SAW membangun Masjid Kuba. Ada yang mengatakan 14 hari, ada yang mengatakan lebih atau kurang daripada itu. Tapi intinya Rasulullah SAW membangun Masjid Kuba, dan itulah kegiatan pertama kali yang dikerjakan oleh Nabi SAW, membangun Masjid Kuba ketika sampai di kota Madinah, di kampung Bani Najjar. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bangun ya. Makanya Masjid Kuba memiliki keistimewaan di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Nabi selesai dari membangun Masjid Kuba, Rasulullah SAW baru pergi kota Madinah, pusat kota Madinah untuk membangun Masjid Nabawi. Kita akan kembali ke Masjid Kuba, tapi kita bicara dulu tentang Masjid Nabawi. Ya. Setelah Nabi SAW bangun Masjid Kuba, Nabi pergi meninggalkan daerah Kuba menuju ke pusat kota Madinah. Rasulullah SAW kemudian naik ontanya. Di tengah perjalanan maka Rasulullah SAW diundang oleh kabilah-kabilah yang dilewati oleh Nabi. Suku-suku, mampir ya Rasulullah. Rasulullah SAW mengatakan, da'uha fa innaha ma'murah. Biarkanlah untaku berjalan. Dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka unta Nabi terus berjalan menuju ke pusat kota Madinah yang sekarang dibangun Masjid Nabawi. Sampai kemudian Nabi SAW ontanya menderem, yaitu turun menderem di suatu lokasi ya, milik dua orang anak yatim yang bernama Sahal dan Suhail ya, dua anak ini dari Bani Najjar ya, dari Bani Najjar. Ternyata untanya menderem di situ ya, dan ketika dia berdiri dia balik lagi ke situ ya, sehingga diketahui bahwasanya itulah lokasi yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lokasi Masjid Nabawi yang pilih adalah Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantara onta. Nabi yang mengatakan da'uha fa innaha ma'murah. Biarkanlah onta itu berjalan, dia sedang diperintahkan oleh Allah. Dia yang memilih lokasi Masjid Nabawi. Setelah dia menderam di situ, maka Nabi bangun Masjid Nabawi di situ ya. Nabi ingin bangun Masjid Nabawi di situ ya. Maka Rasulullah SAW ketika tahu tanah ini milik dua orang anak yatim, yaitu Sahal dan Suhail dari Bani Najjar, maka Nabi SAW ingin beli tanah tersebut. Tapi kedua anak ini tidak mau menjual. Mereka bilang, enggak, kita mau kasih hadiah kepada Rasulullah SAW. Ini tanah ambil buat hadiah. Kata Rasulullah, tidak, saya ingin beli. Ya.
Dia ingin kasih hadiah, kata Rasulullah tidak, saya ingin beli. Dan akhirnya Rasulullah SAW beli. Ya, karena ini infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk bangun Masjid Nabawi, Nabi ingin keluar dari uang dia sendiri ya. Nabi ingin keluar dari uang dia sendiri. Ini sebagaimana ketika Nabi berhijrah, kemudian Abu Bakar As-Siddiq menyiapkan 2 ekor onta, dikasih makan, disiapkan untuk hijrah Nabi dengan Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, ini onta buat engkau, ini onta buat saya." Kata Rasulullah SAW, "Bisaman, saya tidak mau ambil kecuali dengan bayar." Kata Abu Bakar, "Ambil ya Rasulullah." Biasanya Rasulullah SAW menerima hadiah. Kali ini Rasulullah SAW tidak mau. Rasulullah SAW ingin bayar onta tersebut. Kata para ulama, karena Rasulullah SAW tahu ini ibadah yang sangat agung, hijrah, dan Rasulullah ingin keluar dari uangnya sendiri. Maka Rasulullah SAW bayar kepada teman yang paling dia cintai, Abu Bakar As-Siddiq. Padahal sudah biasa kalau Rasulullah ada Abu Bakar membantu atau apa dalam dakwah, Rasulullah bisa terima. Tapi kali ini Rasulullah SAW bayar. Maka seperti ini, Rasulullah SAW ingin bangun masjid. Ada yang mau kasih wakaf, ini 2 anak yatim wakaf, Rasulullah tidak mau. Rasulullah SAW bayar. Nah ini artinya Rasulullah SAW benar-benar benar-benar ingin cari pahala. Ini sama seperti ketika Rasulullah SAW naik onta menuju ke bertiga kalau nggak salah menuju perang Badar. Rasulullah SAW bertiga karena onta terbatas, 3 orang ganti-gantian naik onta. Kadang Nabi naik, kadang sahabat satu naik, kadang sahabat satu. Akhirnya mereka nggak enak sama Nabi. Kalau tidak salah perang Badar. Keduanya berkata, "Ya Rasulullah, sudahlah, engkau naik aja terus ya Rasulullah, kita gantikan jalanmu." Kata Rasulullah SAW, kalian tidak lebih butuh kepada pahala daripada aku. Aku juga butuh pahala. Aku ingin juga jalan gantian. Ya. Rasulullah kalau perintah tinggal sudah kalian jalan, saya naik onta terus. Tapi Rasulullah mengatakan tidak. Kalian berdua tidak lebih butuh kepada pahala daripada aku. Aku juga butuh pahala. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu Rasulullah SAW benar-benar ya seperti bangun masjid, Rasulullah SAW keluar dari uangnya sendiri. Padahal kalau Rasulullah terima hadiah tersebut sangat mudah, tapi tidak. Rasulullah SAW akhirnya bayar. Dan akhirnya bangunlah Masjid Nabawi. Rasulullah SAW langsung ikut serta dalam pembangunan masjid tersebut. Dan bangunan tersebut sangat sederhana ya. Ketika itu terdapat sisa kuburan-kuburan orang musyrik, Rasulullah SAW suruh gali, dipindahkan, ada bekas-bekas reruntuhan rumah dan pohon, Rasulullah suruh bersihkan. Daerah tersebut diratakan, kemudian dibangunkan Masjid Nabawi. Rasulullah SAW kerja bersama para sahabat. Dan Masjid Nabawi awal dibangun dengan sangat sederhana, kata Rasulullah SAW, "Ubunuhu arishan ka arishi Musa." Bangunlah Masjid Nabawi seperti tempat berteduhnya Musa, seperti tempat berteduhnya Musa. Ini hadis dihasankan oleh Al-Albani dalam As-Sahihah. Artinya Masjid Nabawi sederhana ya, cuma dibuat dari bata-bata, terbuat dari tanah, kemudian dari batang dari pohon korma menjadi tiangnya, kemudian atapnya dari pelepah korma, dari daun-daun korma, sederhana. Sederhana. Dan Rasulullah SAW ketika membangun, Rasulullah SAW sambil bersyair dengan berkata, dengan berdoa, "Allahumma innal ajra ajrul akhirah." Ya Allah, sungguhnya ganjaran adalah ganjaran akhirat. "Farhamil ansara wal muhajirah." Ya Allah, rahmatilah kaum Ansar dan kaum Muhajirin, ya. Ibnu Umar menjelaskan tentang Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi pertama dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ukurannya 50 kali 50, sekitar itu, 50 meter kali 50 meter. Nah, kalau kita masuk di Masjid Nabawi sekarang, ada masjid di daerah dekat Raudhah, itu warna coklat. Mereka katakan masjid qadim. Mabna qadim, bangunan lama, tidak dirubah. Tirasnya, coraknya masih seperti itu. Kata mereka, inilah ukuran Masjid Nabawi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi melakukan pelebaran sekali di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun 7 Hijriah. Tapi awal bangun 50 kali 50. Sekitar gitu, sekitar bujur sangkar 50 kali 50. Kemudian ketika tahun 7 Hijriah setelah Khaybar ditaklukkan, maka ada sedikit kenaikan ekonomi karena Khaybar adalah negara yang kaya, banyak kurma yang bisa didatangkan kota Madinah, maka dan banyak orang sudah mulai masuk Islam lebih banyak, maka Masjid Nabawi diperluas sedikit di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun 7 Hijriah. Kemudian setelah itu diperluas oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada tahun 17 Hijriah. Tetapi masih modelnya sama, masih sederhana dari tanah, masih dari batang korma dan pelepah korma. Dan masjidnya pendek, sebagian orang mengatakan mudah dipegang dari atas sampai, artinya atapnya tidak tinggi-tinggi. Ya. Kemudian pada tahun 29 Hijriah baru kemudian Utsman melakukan perubahan yang lebih mewah, lebih indah. Dia datangkan bebatuan yang terukir, kemudian dengan
dengan kapur dan macam-macam, kemudian atapnya dari saj, dari bukan korma lagi tapi dari tumbuhan yang lain. Intinya dibuat lebih indah di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ini sebenarnya dijelaskan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ya. Radhiyallahu taala anhuma. Kalau kita jelaskan sederhana ya kira-kira ya. Misalnya ini Masjid Nabawi ya. Misalnya taruhlah ini Masjid Nabawi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada hujrah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya. Ini rumah Aisyah. Ini sekitar kurang lebih 50, ini 100 hasta ke 100 hasta. Kira-kira kurang lebih ya, kurang dari 50 meter tapi kira-kira kurang lebih 50, ini juga 50. Kemudian di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan pelebaran, ya, ada pelebaran. Ya. Misalnya begini. Ini tahun 7 Hijriah. Masih sama, masih sederhana, lebih besar lagi. Nah, kemudian di zaman Umar melebarkan pada tahun 17 Hijriah, lebar lagi, ya. Kemudian dimajukan. Ya, perhatikan sini. Ini di zaman Umar. Ya. Dimajukan, ini zaman Umar. Masih sederhana juga. 17 Hijriah. Kemudian di zaman Utsman diperlebar lagi. Tapi bangunannya lebih indah ya. Di zaman Utsman lebih lebar lagi. Ini zaman Utsman radhiyallahu taala anhu tahun 29 Hijriah, lebih mewah tapi bangunan lebih mewah. Ada ukiran-ukiran, ada tiang-tiang dari batu ya. Tapi lihat ini semuanya masih di luar. Ketika zaman Al-Walid bin Abdul Malik sekitar tahun 88 sampai 91 Hijriah baru masjid diperlebar ya. Diperlebar sehingga masuklah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuklah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, diperlebar. Karena masyarakat semakin banyak. Ini pada tahun 88 sampai 91 Hijriah zaman Al-Walid bin Abdul Malik. Masuklah rumah Aisyah. Dalam areal masjid, Yang ini sempat terjadi diskusi perdebatan ya, karena di sini ada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuburan Nabi. Ada kuburan Nabi SAW. Dan ada kuburan Umar ya, itu kuburan Nabi. Nah, baru kemudian datang kerajaan, akhirnya lama-lama sampai kerajaan Arab Saudi, kemudian diperbesar sampai besar banget ya. Ya. Sampai besar sekali ya. Ini kerajaan Arab Saudi ya. Terutama di zaman Malik Fahad. Terutama di zaman Raja Fahad, Malik Fahad. Diperluaskanlah Masjid Nabawi. Yang ingin saya sampaikan di sini, raudhah di mana? Raudhah di sini. Karena Rasulullah mengatakan ma baina mimbari wa baiti raudhah min riyadil jannah. Ya. Ini raudhah. Di sini mimbar. Nah, ini areal raudhah ya. Ketika di zaman Umar Masjid Nabawi diperlebar, lihat. Ini zaman Umar 17 dimajukan ke depan sehingga imam pindah ke depan. Tadinya imam di raudhah pindah ke depan. Sehingga kata para ulama beribadah paling afdal di Masjid Nabawi adalah di daerah raudhah, kecuali salat 5 waktu saf depan lebih afdal. Buktinya apa? Buktinya ketika terjadi pelebaran di zaman Umar dan di zaman Utsman, semuanya maju ke depan dan imam pindah ke depan.
kemudian saf jadi maju. Tadinya saf pertama di Raudhah, sekarang saf pertama jadi maju. Dan sekarang kalau di zaman sekarang antara ini saya kira 5 saf atau 6 saf ya. Tapi intinya jadi maju ke depan. Jadi intinya kalau untuk salat fardu yang paling afdal adalah yang paling depan, lebih afdal daripada di Raudhah. Kemudian juga dari sini kita pahami ketika Umar melebarkan Masjid Nabawi, Utsman juga dan sampai ke depan dan mereka pindah salat ke sini menunjukkan namanya Masjid Nabawi adalah berlaku pahalanya 1000 kali lipat termasuk dalam areal pelebaran. Areal pelebaran. Selama Anda masuk di Masjid Nabawi, tidak harus di masjid yang dibangun oleh Nabi. Al-Mabna al-Qadim yang warna coklat sekarang, itu masjid yang katanya di zaman Nabi SAW. 1000 pahala bukan cuma di situ, bahkan dimanapun Anda berada selama di dalam Masjid Nabawi, maka Anda akan mendapatkan 1000 kali lipat. Ini sekitar sejarah tentang Masjid Nabawi. Kita tahu bahwasanya kuburan baru masuk dalam areal Masjid Nabawi pada tahun sekitar 88 Hijriyah, itu sekitar 80-an tahun atau 70-an tahun setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tentang Masjid Nabawi. Adapun keutamaan Masjid Nabawi adalah masjid yang dibangun di atas ketakwaan yang Allah berfirman, "La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi." Masjid yang pertama kali dibangun di atas ketakwaan lebih utama untuk kau salat di situ. Dalam sebagian hadis seperti hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi mengatakan itulah Masjid Nabawi. Ada yang mengatakan dalam pendapat lain itu Masjid Quba. Ada yang menjamak Masjidun ussisa 'ala taqwa, masjid yang dibangun pertama kali di atas ketakwaan, Masjid Nabawi dan Masjid Quba. Tapi dalam sebagian hadis itulah Masjid Nabawi. Kemudian di antara keistimewaan Masjid Nabawi, salat di situ 1000 kali lipat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi ma siwahu ila al-Masjidil Haram." Salat di masjidku ini 1000 kali lipat daripada masjid-masjid selainnya kecuali Masjidil Haram. Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Dan ini keistimewaan, siapa yang salat di Masjid Nabawi maka dia akan mendapatkan pahala 1000 kali lipat, ya. Bayangkan kalau kita salat 5 hari di sana, 1 hari di sana, sehari 5 waktu, berarti kita sholat seperti lebih dari 1000 hari. 1 hari kita sholat sana seperti 3 tahun sholat. 1 hari sholat di sana seperti sholat 3 tahun. Ya. Makanya orang semangat untuk sholat di Masjid Nabawi karena pahalanya berlipat ganda. Dan tadi kita katakan pahalanya berlaku pada siapa saja yang sholat di Masjid Nabawi termasuk areal perluasannya. Ustaz, bagaimana yang sholat di luar pagar? Ya sudah nggak dapat. Rasulullah mengatakan sholatun fi masjidi hadza. Siapa yang sholat di masjidku ini? Kalau sampai luar pagar ya nggak dapat. Karena bukan di Masjid Nabi, tapi di luar Masjid Nabi. Nabi mengatakan sholat di masjidku ini. Dalam areal masjid, masih dalam pagar, maka pahalanya 1000 kali lipat. Kemudian Masjid Nabawi adalah salah satu dari 3 masjid yang boleh seorang bersafar jauh-jauh dalam rangka mencari keberkahan tempat, di antaranya Masjid Nabawi. Kata Nabi SAW, "La tushaddur rihal illa ila salasati masajid." Tidak boleh seorang sengaja bersafar kecuali kepada 3 masjid. Di antaranya Masjidil Haram, Masjid Rasulullah SAW, dan Masjid Al-Aqsa. Kemudian ada namanya Raudhah. Raudhah. Kata Nabi SAW, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Dalam Masjid Nabawi ada namanya Raudhah. Yang kata Nabi, antara rumahku dan antara mimbarku ada taman-taman surga. Ya. Taman-taman surga. Ya. Taib. Areal Raudhah ada beberapa pendapat di kalangan para ulama tentang areal Raudhah. Ya. Areal Raudhah. Jadi rumah Nabi ya, atau Masjid Nabawi, ya, kita bicara tentang Raudhah. Ini Masjid Nabawi. Ya. Di sini rumah Aisyah. Kemudian ada Hafsah di sini juga. Ini rumah Aisyah. Dan juga istri-istri Nabi yang lain. Di sini juga ada rumah Sofiyah, ya. Ada rumah Sofiyah. Kemudian ada Romlah, ada Jauriyah, ya. Juwairiyah, ya. Daerah sini ada Romlah, ada Juwairiyah. Ya. Kebanyakan istri Nabi di sini, Ummu Salamah yang lainnya, kebanyakan rumah istri Nabi di sini.
di areal sini, di sini. Ya, ini kalau kita apa namanya? Utara begini ya. Ini utara. Utara, ini menghadap selatan, ini timur, ini barat ya. Baik, mimbar di sini, taruhlah mimbar di sini. Ini mimbar. Lafal hadisnya kata Rasulullah SAW, antara baiti, rumahku, dan mimbar ada taman surga. Nah, para ulama membahas tentang apa makna rumahku. Rumahku ini. Apakah rumahku di sini maksudnya rumah Aisyah? Cuma rumah Aisyah. Kalau rumah Aisyah, maka raudhah kira-kira ini areal raudhah. Rumah Aisyah sampai saya baca di apa namanya situs resmi pemerintah Arab Saudi itu kira-kira 12 kali 15 meter ya. 12 kali 15 meter, entah 12 yang ini atau 12 ini atau 15 yang ini. Intinya sekitar 12 kali 15 meter. Ini pendapat sehingga mereka mengartikan rumahku di sini maksudnya rumah Aisyah. Sebagian ulama mengatakan tidak. Baiti, rumahku umum dan rumah Nabi banyak. Istrinya ada 9 ketika beliau meninggal. Ada Aisyah, ada Hafsah, ada Ummu Salamah. Ingat ada Sofia, ada Romlah, ada Juwairiyah. Banyak. Sehingga kalau kita mengikuti keumuman hadis ini antara rumahku dengan mimbar adalah taman surga, maka kita bisa tarik di sini. Bahwasanya demikianlah areal raudhah sehingga areal raudhah luas. Bukan cuma ini. Plus ini juga, ini semua areal raudhah. Areal raudhah karena keumuman kata Nabi antara rumahku dengan mimbarku. Rumahku termasuk rumah Sofia, rumahnya Nabi. Ramlah, Juwairiyah. Sehingga raudhah lebih besar ya. Dahulu raudhah yang dipraktekkan di Arab Saudi selama saya tinggal di sana di sini daerah hijau. Dibuat karpet hijau, sisanya karpet merah ya. Sekarang saya terakhir datang ke sana waktu umrah sebelum pandemi sekitar bulan Januari. Semuanya dikasih hijau. Kemudian raudhah mungkin jadi besar. Karena orang semakin banyak mungkin mereka rubah pendapat wallahu alam bisawab. Tapi sekarang semua sudah hijau. Masjid lama ini sudah dijadikan hijau. Kalau menurut pendapat kedua, iya semuanya raudhah ini luas. Bukan cuma ini saja. Bahkan di belakang selama masih dalam mabna al-qadim, masih bangunan lama yang pernah dibangun oleh Nabi SAW dengan pelebarannya pada tahun 7 Hijriah, maka semua termasuk dari raudhah wallahu alam bisawab. Namun dikatakan, kenapa dikatakan taman surga? Taman surga ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan taman surga maksudnya ini tempat ini akan diangkat oleh Allah pada hari kiamat diletakkan di surga. Diletakkan di sini pendapat pertama. Pendapat kedua maksudnya taman surga yaitu barang siapa yang beribadah di sini, berzikir di sini, beribadah di sini, doa di sini seakan-akan dia sedang di surga. Dia akan mendapatkan kebahagiaan, ketenteraman ya. Luar biasa ya. Saya pernah ketemu kepala polisi Masjid Nabawi, kebetulan teman saya. Dia bilang, ya Firanda, saya ketemu pernah kejadian orang meninggal di raudhah dalam kondisi sujud. Saya datang orang Indonesia, sujud meninggal di raudhah, subhanallah. Meninggal sujud di raudhah, luar biasa ya, nikmat. Kemudian pendapat ketiga bahwasanya ditamakan dengan taman surga, artinya Anda beribadah di sini sebab masuk surga. Sama seperti perkataan Nabi SAW, innal jannah tahta dhilali suyuf. Sungguhnya surga itu di bawah bayangan-bayangan pedang. Artinya kamu berjihad sebab untuk masuk surga. Seperti Nabi SAW mengatakan, orang tua adalah babul jannah. Ayah adalah pintu surga, ibu adalah pintu surga. Maksudnya bukan pintu tapi sebab untuk masuk surga. Seperti kata Nabi SAW, ilzam rijlaiha fathammal jannah. Lazimilah kaki ibumu, di situ surga. Maksudnya sebab masuk surga. Nah siapa yang melazimi beribadah di raudhah, maka mudah bagi dia untuk masuk surga. Ya memang berat, mau ke raudhah ngantrinya luar biasa ya. Ngantrinya luar biasa. Ya, tapi bersabar, ya bersabar. Saya ingat waktu saya masih awal-awal ke Masjid Nabawi tahun 2001, awal saya terima di Madinah. Kita kalau mau ke raudhah bisa setiap hari. Ketika kita orang umroh masih jarang. Padahal saya datang terlambat dari kampus, habis sholat asar, kemudian naik mobil masuk ke Masjid Nabawi, masih sempat sholat tahiyatul masjid di raudhah tanpa ada desak-desakan ribut, enggak ada. Zaman dulu sangat mudah, sekitar tahun 2001-an ya. Ketika umrah dibuka terus menerus dan semakin banyak kaum muslimin yang diberi rezeki oleh Allah sehingga umrah sekarang sudah sulit. Sekarang sudah sulit mau ke raudhah, apalagi musim haji sudah harus
harus ngantri. Tapi siapa yang diberi kemudahan beribadah di Raudhah? Alhamdulillah. Apa yang dilakukan dalam Raudhah? Lakukan apa saja yang bisa beribadah. Sebagian ulama mengatakan yang terbaik adalah doa dan salat. Sebagian dinaskan oleh sebagian fuqaha. Kalau bisa doa dan salat terbaik. Doa mudah dikabulkan, salat ibadah yang terbaik. Ya. Oleh karenanya seorang begitu masuk ke Raudhah dia salat salat sunnah. Kecuali di waktu terlarang yaitu pada subuh atau pada asar jangan. Ya, kalau dia masuk di pada asar pada subuh dia berdoa kepada Allah. Imam Bukhari disebutkan dia menulis kitabnya Tarikh di Raudhah. Dia menulis kitabnya Tarikh tentang rijal, tentang perawi-perawi ya, di Raudhah. Ya, menunjukkan ibadah apapun di Raudhah dianjurkan. Rasulullah mengatakan taman surga. Jadi di antara Masjid Nabawi ini semuanya adalah sebab masuk surga. Tapi ada tempat spesial disebut Raudhah lebih spesial daripada yang lain. Artinya ibadah di sini lebih afdal daripada tempat yang lainnya. Kecuali salat 5 waktu yang terbaik berjamaah di saf pertama. Lebih baik daripada Raudhah karena di zaman Umar dan Utsman imamnya maju ke depan, meninggalkan Raudhah kemudian maju ke depan ya. Wallahu alam bisawab. Baik. Tentunya ketika sampai di kota Madinah jangan lupa untuk ziarah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah, atau kita mengucapkan asyhadu annaka qad ballaghta risalah wa addaital amanah wa nasahtal ummah wa jahadta haqqal jihad. Ya Rasulullah, aku bersaksi engkau telah menunaikan amanah, engkau telah bernasihat kepada umat, engkau telah bersungguh-sungguh berjihad ya. Dan engkau telah menunaikan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu Rasulullah mengatakan kalau seorang memberikan salam kepada Nabi maka ruh Nabi dikembalikan untuk menjawab salam. Kemudian kita beri salam kepada saudaranya, kepada sahabatnya Abu Bakar, kemudian beri salam kepada sahabatnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian di kota Madinah juga ada Masjid Quba, tadi sudah kita singgung, masjid yang pertama kali dibangun dalam Islam, dibangun langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Nabi membangun Masjid Quba, ada yang mengatakan 14 hari, ada yang mengatakan kurang dari ketika Nabi SAW ketika sampai ke Madinah, Nabi mampir dulu ke kampung Bani Amr bin Auf. Tadi saya bilang bukan Bani Najjar, Bani Amr bin Auf. Rasulullah mampir situ, kemudian Rasulullah kemudian membangun Masjid Quba. Oleh karenanya setelah Nabi pindah ke kota Madinah, jadi ketika Nabi pergi meninggalkan Quba menuju kota Madinah, di tengah perjalanan didapati waktu sholat Jumat. Di situ ada namanya Wadi Rainuna. Rasulullah SAW kemudian sholat Jumat di situ. Maka sekarang dibangun masjid namanya Masjid Al-Jum'ah. Ya, antara Quba ya kira-kira berapa ratus meter mungkin ya, sekilo mungkin enggak sampai 700 meter mungkin, ada namanya Wadi Ar-Rainuna ya atau Raununa ya. Kemudian Rasulullah salat Jumat di situ, maka sekarang dibangun namanya Masjid Al-Jum'ah. Masjid Al-Jum'ah di depannya ada semacam toko pakaian namanya Qimmah ya. Orang tinggal di kota Madinah tahu tempat tersebut ya. Di Masjid Quba setelah Rasulullah SAW meninggalkan Masjid Quba, Rasulullah SAW kemudian tinggal di kota Madinah. Setiap hari Sabtu Rasulullah SAW pergi ke Masjid Quba. Setiap hari Sabtu. Nabi SAW ya'ti Masjid Quba kulla sabtin masyian wa rakiban. Nabi SAW datang ke Masjid Quba setiap pekan, setiap hari Sabtu, terkadang jalan kaki, terkadang naik kendaraan. Ya, terkadang jalan kaki, terkadang naik kendaraan. Makanya sunnah seorang mengunjungi Masjid Quba tiap pekan sebagaimana dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi mengatakan, "Man tatahhara fi baitihi tsumma ata Quba fa shalla fihi salatan kana ka ajril umrah." Barang siapa yang bersuci di rumahnya kemudian dia pergi menuju Masjid Quba, dia salat situ, terserah salat apa saja, maka dia seperti dapat pahala umrah. Dia seperti mendapatkan pahala umrah. Sehingga salat di Masjid Quba ada pahala spesial ya. Kalau kita berjalan dari Masjid Nabawi menuju Quba sekitar 40 menit, 50 menit ya. Asal tidak kesasar. Kalau kesasar bisa 2 jam ya. Tapi kalau tidak kesasar sekitar 40 menit. Ya, jalankan sunnah Nabi. Terkadang kita naik kendaraan, terkadang kita jalan kaki. Tapi di sana juga ada tempat yang mungkin kita bisa ziarahi adalah kuburan Baqi. Ya, Rasulullah SAW sering ke kuburan Baqi. Bahkan Rasulullah SAW pergi malam-malam. Dalam sebagian riwayat, setiap Nabi di rumah Aisyah, Rasulullah SAW keluar di akhir malam untuk datang ke kuburan Baqi untuk mendoakan orang-orang yang meninggal dikuburkan di Baqi. Oleh karenanya siapa yang bisa dikubur di Baqi mendapat keutamaan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang betapa banyak jemaah haji, jemaah umrah yang mereka pergi ke Baqi mendoakan para penghuni kuburan Baqi. Di antaranya ada ada kuburan syuhada, para pejuang yang wafat dalam perang Uhud dikubur di Maqbar Syuhada.
dan Nabi SAW juga ke sana mendoakan mereka, maka dianjurkan kita juga untuk ke sana mendoakan mereka, mengenang jasa mereka, bagaimana mereka telah berjuang untuk Islam, mengorbankan harta, bahkan jiwa dan raga mereka, dan mereka sudah mendapatkan kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita apa yang sudah kita berikan buat Islam untuk, sebenarnya bukan buat Islam tapi untuk kita, untuk masa depan kita di akhirat kelak. Inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekilas tentang kota Madinah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa kembali ke sana, dan semoga Allah mudahkan kita untuk bisa wafat di sana. Amin ya rabbal alamin. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para dokter, para guru yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.